sekaligus semua jamaah wakil sekalian, untuk kita hari ini Kiai Haji Muhammad Syahrini. Mari kita sama-sama mendengarkan daripada ajaran manusia beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ala tahiyyah. Beliau muhtaram sekalian, para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, khusus guru kita bersama Imam Munarbat. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehat dan beliau, senantiasa gampangkan urusan-urusan beliau, para sehat dan Ibu Muhammad Zain yang berhubungi KBP Mariono, bagi semua, mudah-mudahan semuanya para orang tua kita diberikan kesehatan yang baik, diberikan kelancaran urusannya. Alhamdulillah, pagi-pagi kita udah pada kumpul sholat jamaah. Sebelumnya mungkin kita udah baca zikir banyak. Teringat kata Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin kana fi himmatillah. Siapa orang yang sholat subuh dengan berjamaah, itu orang ditanggung hidupnya sama Allah sampai maghrib. Kalau maghrib sembahyang lagi jamaah terus sampai subuh, dia dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yakin nih kita nih yang sekarang pada sholat subuh, tadi udah sholat subuh tuh, hidup kita sampai sore ditanggung sama Allah. Punya urusan, yakin selain urusannya sama Allah bakal ditanggung Allah urusannya. Tadi dimulai mau mulai pengajian baca istighfar. Ternyata orang-orang yang paling hebat itu adalah salah satunya al-mustaghfirin bil ashar. Orang-orang yang baca istighfar di waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? Kurang lebih 30 menit sebelum azan subuh. Banyak orang-orang tua kita tuh dulu kalau mau subuh pada bangun baca istighfar biar banyak. Kenapa mereka pada baca istighfar biar banyak? Karena memang mereka sadar dosa-dosanya banyak banget. Ayo dah, orang kampung kita sampai kagak punya dosa. Ya, hampir seluruh kita rata-rata punya dosa. Udah zaman sekarang mah zaman handphone, zaman TV. Belum ngomong, kita belum pada punya TV, belum pada punya handphone, istighfarnya ketap-ketap banget. Paling dikit 100 kali istighfar. Kalau kita mau istighfar dikit banget. Assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali. Itu doang. Karena orang yang rajin baca istighfar mah, di Al-Quran kan ada dia. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepadamu, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah, kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau orang sudah minta ampun sama Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah bakalan nurunin hujan yang benar-benar manfaat buat kita. Tadi kan sholat subuh tadi dibayar ya. Allah nurunin air dari langit, cuma sesuai dengan kebutuhan kita. Airnya jadi kagak bikin banjir. Kan sekarang kampung kita baru hujan dikit banjir, hujan dikit banjir. Emang apa begitu?
dulu tempat air pada kumpul dibikin rumah ya banjir kan ya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalau udah Allah nurunin rezeki dari langit, ngeluarin rezeki dari bumi, Allah juga bakalan menguatkan kita, menganugerahkan kita bi amwalin, yang pertama harta benda, yang kedua wa banin, dan anak-anak. Itu orang dulu saya ngadu sama guru saya, guru umur saya udah 36 belum nikah. 36 belum nikah wajib. Lu istighfar baik tiap hari minimal 1000. Kalau lu udah istighfar sehari 1000, jangankan cuma anak, yang pasti lu bakal dibagi bini dulu apa dong. Iya, masa kalau punya anak kita belum punya bini. Insya Allah nanti harta ngikutin lu. Itu hampir tiap hari, hampir setahun saya istighfar tuh, istighfar 1000 tiap hari, 1000. Kalau misalnya malam kita tambahin misalnya 5000 semalaman. Ternyata benar-benar Allah menjanjinya benar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, itu luar biasa. Kagak lebih setahun saya alhamdulillah Allah temuin sama jodoh saya. Udah haji nanti wajib. Udah datang ke dalam haji pergi haji. Masya Allah. Bukan itu doang, amwalnya udah pasti. Bagaimana amwalnya udah pasti? Habis nikah saya ngomong begini karena mau mertua saya, Haji, anak Pak Haji besok saya mau ajak kontrak aja. Saya mau ajak kontrak. Emang apa? Saya udah campur sama Pak Haji, saya udah campur sama Emak. Emang apa? Kadang-kadang orang tua jadi racun buat rumah tangga anak, saya kata gitu aja. Anaknya salah dibelain aja, anaknya salah dibelain, padahal anaknya salah. Jangan anak lu jangan pakai kontrak tuh, bayar rumah gue jadi buat lu tuh. Rumah dikasih. Mau berangkat maulid di Cibinong naik motor, mertua saya gengsi. Buset, mantu gue naik motor tuh, mobil gue bagi buat lu, dibagi lagi. Iya, bukan itu doang, tanah 3 hektar yang sekarang saya lagi bawa masjid di Jambe 300. So, insya Allah mudah-mudahan menjadi pesantren. Dikasih lagi, surat-suratnya dikasih. Iya, anak istri dikasih, harta dikasih, semuanya gara-gara apa? Istighfar doang. Allah bukain. Siapa orang yang mendawamkan istighfar, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan baca istighfar, Allah bakal bukain dari kesulitannya jalan keluar. Ini mah janji Allah. Makanya kita mah hampir sulit, padahal ringan banget istighfar tuh ringan gitu ya. Ada yang astagfirullah doang, astagfirullahaladzim, ada la ilaha, itu aja baca. Yang punya penyakit asam urat baca istighfar. Ya Allah, kaki saya nggak pernah begini ya, astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi peredaran darah kita dulu kita pernah nyolong, pernah makan barang yang haram, akhirnya darahnya beku di kaki kita. Istighfarin kaki kita. Makanya ketika diistighfarin disuruh bayang-bayangin. Amal guru saya, ketika engkau melakukan istighfar, bayang-bayangin dosa apa yang pernah kita perbuat. Di ujung rambut sampai ujung kaki itu dosa semua kita. Dan hampir yang punya dosa rata-rata punya kotoran. Rambut di kepala kita kan punya otak. Otak kita ada dosanya kan? Ada. Makanya kotorannya banyak. Jadi ketombe. Makin banyak ketombe kita, makin banyak dosanya itu di otak. Coba aja cek. Ada teman beli ini, otak kita mikir aja bukan ngepet apa lagi. Ada teman ini. Ada aja. Turun ke mata kita ada dosanya. Itu lagi bersih kotoran, bersih dosa. Orang lagi tidur mah ada dosa. Makanya ada wali yang diangkat kewaliannya gara-gara tidur mulu. Iya. Kalau bisa jadi wali,
Padahal kerjaan lo tidur doang. Ternyata ketika dia tidur niatnya buat ninggalin dosa, ninggalin maksiat. Kalau kita kan lain tidur mulu emang kerjaan. Iya, emang kita mah tidur mulu emang udah nukakin. Tapi itu ketika jadi wali, diangkat waliannya sama Allah dalam keadaan tidur buat apa? Karena dia niatnya buat meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Hebat itu. Turun lagi ke hidung kita ada dosanya. Turun lagi ke mulut kita ada dosanya. Mulut kita kan banyak dosanya, makanya kotoran paling banyak di mulut. Rata-rata yang dosa di mulut orang Ramadan. Iya, Ramadan bukan bisa aja. Tadi orang Arab udah ya orang Ramadan sekalian. Sering banget bilang kemarin tuh, di hampir 2 tahun ini nih kita disuruh pakai masker ya. Suruh pakai masker kita, orang benar. Disuruh pakai masker, padahal kita lagi diledekin sama Allah. Bukan di Al-Quran ada tuh ya. Nanti kalau kiamat Allah kunci mulut kita, Allah yang ngomong sama Allah, yang lapor tangan kita, yang jadi saksi nanti kita surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kata Allah hari kiamat mulutnya dikunci, tangan ngomong, kaki yang jadi saksi. Sekarang maka gak usah nunggu kiamat, sekarang udah mulai. Mulut dikunci pakai masker, tangan yang ngomong pakai WA. Sama tetangga udah kagak pernah ketemu, disuruh jaga jarak. Kemarin berapa banyak masjid yang diangkatin itu ada karpetnya. Masjid diangkatin karpetnya kan ada ya. Di sini mah kagak kali, masih ada sih. Saya bilang begini tuh DKM masjid yang kemarin diangkatin karpetnya, besok hari kiamat lu siap-siap diminta pahala orang-orang yang wakaf. Berapa kali? Hilang, emang ada penyakit yang namanya penyakit gara-gara karpet? Orang ada. Makanya kata Rasul, la adawiyah wala tiarah, nggak ada penyakit menular mah. Penyakit menular kagak ada, dan kagak ada orang mati gara-gara burung. Dulu mah kan asal ada burung ditutin itu doang ya. Tutin ya siapa yang mati ya? Tutin ya ada yang mati. Nggak ada penyakit menular. Sebab dulu ada di zaman Rasulullah, ada yang namanya onta lagi pilek. Onta aku lagi pilek, dimasukin 10 onta ke dalam kandang yang sama. Ada lagi yang pilek, nambah jadi 6. Jadi 6. Laporan sama Rasul, ya Rasul, ini onta saya pada pilek, ketularan yang satu bukan ya? Kata Rasul, bukan. Kalau memang ketularan tersebut, bulunya 10-10-nya ketularan. Kalau memang 10-nya ketularan, no yang pertama ketularan dari siapa? Makanya kan kita mau, ya udah kita mau nikah, coba dong gini dong, jangan pakai masker. Kadang-kadang emang masker nyelamatin juga, Bang. Masker nyelamatin teman saya. Lagi gandeng selingkuhan, ya selamat dari bininya. Ini dosa kita banyak banget, Masya Allah. Ayolah, mulut kita banyak dosanya, tangan kita banyak dosanya, kaki kita banyak dosanya, semua badan kita sampai hati kita dosa mulu. Makanya luar biasa hati kita dosa mulu. Nah, bentuk pengajian begini nih, majelis taklim itu biar apa? Biar kita amal kita benar. Al-ilmu wasilatun ilal amal, bahwa yang namanya ilmu jadi jembatan biar kita bisa beramal benar. Sebab orang yang beramal itu kalau kagak ada ilmunya kagak diterima. Di kitab Zubat ada yang
Poin yang kelima, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudun la tuqbal. Dan setiap orang yang beramal kagak pakai ilmu, bayang kagak ada ilmunya, wudu kagak ada ilmunya, berumah tangga kagak ada ilmunya, ngapain aja kagak ada ilmunya, amaluhu mardudun la tuqbal, amalnya ditolak mentah-mentah sama Allah. Al ilmu wasilatun ila amal wal amal wasilatun ila taqwa. Dan yang namanya amal jadi jembatan biar kita jadi orang takwa. Makanya orang kalau puasa la'alakum tatakun, ini la'alakum tatakun. Ntar ada lagi wa taqwa wasilatun ila syukri. Dan takwa menjadi jembatan agar kita menjadi orang yang bersyukur. Makanya kita mah yang senang-senang aja. Ini kita nih bayar subuh 2 rakaat, bangun dalam rangka bersyukur sama Allah, itu udah luar biasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, bangun. Kemudian kita menuju ke kamar mandi, kita wudu dalam rangka bersyukur sampai hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan. Itu luar biasa. Kita masih enak napas, enak banget napas. Kamu gak pakai beli, kemarin orang pada berebut oksigen. Yang berapa gitu? Yang segini 25.000 orang. Iya, segini 25.000 oksigen. Kalau kita makan masih sedap banget ini. Iya, ada yang goreng jengkol kecil sama kita. Ada yang goreng ini masih enak banget, masih enak napas kita. Syukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan aku napas yang enak. Mata kita masih melihat yang jauh masih enak, yang dekat masih enak, ya alhamdulillah. Ini malam kita bangun setiap malam, ketika kita lakukan itu dalam satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah, ya hidup kita udah santai aja, agak gimana-gimana. Wa taqwa wasilatun ila syukri wa syukru wasuli wasilatun ila Allah. Dan syukur menjadi jembatan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata syukur, tinggal kitanya ini udah syukur apa belum? Ya, bangun tidur kita alhamdulillah bersyukur, masuk ke masjid alhamdulillah masih bersyukur, ya Allah alhamdulillah saya pagi ini masih bisa sholat jamaah subuh. Ya, pulang dari sini ya Allah alhamdulillah dari masjid saya bisa jalan ke rumah masih enak. Coba berapa banyak, biar kata rumahnya dekat sama masjid, biar kata rumahnya dekat sama musola, tetap aja kagak nyampe musola dekat masjid. Iya banyak. Rumahnya dekat banget, dempet. Mau kayak tetangga saya, dempet banget sama masjid, dempet banget sama musola, kagak nyampe ke masjid. Padahal diajarin tiap hari. Kencang banget rumahnya, sehat-sehat banget. Tapi giliran namanya ke masjid memberat. Iya, perjalanan paling berat itu ke masjid. Perjalanan paling berat ke masjid. Ke Mekah biar kata mahal bayar. Mekah biar kata mahal, sekarang nunggunya 20 tahun. Entah memang wayangnya nyampe. Tapi kenapa giliran di sini nih kita kagak latihan sebelum kita berangkat ke Mekah, latihan dulu di rumah. Mau kadang-kadang masjid setempelan kagak nyampe. Tempelan. Iya kali jauh banget. Setempelan sama masjid, oh enggak berat mau penyebab. Kadang-kadang mau masjid gedek, ada orang mau masjid gedek. Berisik waduh masih anak-anak. Ada begitu kan? Iya, mau diceropot. Ada itu orang yang begitu. Kamu masjid gedek banget, masjid sholawatan, dia berisikan. Iya. Emang lagi pada bangun nih, dia lu pada bangun. Bangun subuh. Kayaknya kan luar biasa. Dulu mau bapak saya itu. Bapak saya
dulu lagi saya masih kecil gitu ya, lagi enak-enak main di kebun, lagi enak-enak main di kebun, lagi main layangan, lagi main gundu. Kalau mau mandi digeroin kita, toh mandi, berangkat musola, berangkat ke masjid, berangkat kita mandi, terus mandi berangkat ke musola, terus ke musola, habis bayar maghrib jamaah pada deres. Sekarang mau rada deres sudah, jangan makan. Dulu mau pada deras, bacalah kumut sampai keluar juga dinas. Saya pikirin dulu, mengapa sih kalau deras itu bacanya kumut sampai keluar juga dinas. Giliran udah gede mau ketawa rahasianya, biar kita bisa jadi imam tarawih. Lah kan imam tarawih begitu, kumut dulu, mengasri dulu dia. Ketawa rahasianya. Coba kalau dulu yang pada kagak deras ya orang bisa, tarawihnya dapat rakaat. Dulu mah begitu enak, bis deros, nenek-nenek ambil nyisik, baca sifat 20, wujud, tidak, enak. Anak muda bacanya bernyanyi dulu. Sekarang udah tengah, nenek-nenek berebut remote, nonton layangan putus, sama anuan tuh Ikatan Cinta. Kampung bawah saya tuh di kampung bawah saya kalau terawih nenek-nenek kadang-kadang milih-milih imam. Benar kan? Nah, salah habis buka sejadahnya udah nyampe di belakang. Saya tanya nyai emang apa itu? Sejadah ditaruh di sini. Gue ngeliat imamnya ini, emang nggak boleh bawa pulang lagi. Ada yang itu. Coba sekarang tuh anak-anak kita mana anak-anak kita yang pada berangkat ke musola, berangkat ke masjid? Ya mohon maaf, ada beberapa gitu ya. Saya sih ngomong, anak saya berangkat ke musola, mau sholat maghrib, tahu-tahu diomelin sama DKM-nya. Dia bocah kecil, diomelin kan pulang. Apa bang pulang? Diomelin, emang apa katanya nggak boleh sholat di musola? Saya parahin semua. Emang apa anak gue diomelin sholat di musola? Anak gue berisik banget nih, pada bercanda mulu, ganggu orang. Bocah kecil mah biasa. Bocah kecil berisik di masjid, berisik di musola mah biasa. Yang jadi masalah kalau laki-laki pada berisik di masjid. Iya, kalau bocah kecil pada berisik biarin. Jangan diomelin, nantinya entar trauma. Kalau udah trauma jauh dari musola, jauh dari masjid, coba dah. Apa nggak berangkat ke musola kan takut diomelin lagi, jadinya begitu banyak. Iya. Siapin baik depan bocah buat di sono gitu, siapin gitu. Yang penting dari rumah kan mandinya udah bener, mandinya udah bener, udah diajarin dulu. Itu banyak yang begitu. Akhirnya lihat masjid cakep-cakep banget, isinya yakni mulu. Lah kan sini banyak anak muda, emang nggak ada anak mudanya? Banyak orang tuanya pada diem baik. Anaknya orang mana, orang tua pada takut-takut banget sama anak. Orang tua takut-takut banget. Bagaimana kita mau kumpul kan di surga? Padahal di surga kata Allah tuh di dalam surat Al-Qur'an ada jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ntar kita masuk surga sama bapak kita yang soleh. Bapak kita yang soleh-soleh, man salaha, orang-orang yang soleh, min abaihim, orang tuanya, bapaknya, emaknya, wa azwajihim, anak kita orang anak pengen punya di surga. Anak kita aja, wa dzurriyyatihim, anak cucu keturunan kita, semuanya insya Allah nanti kumpul di sono. Cuma bagaimana kemudian kita bisa kumpul di sono sementara anak-anak kita kagak kita bikin jadi anak soleh? Babanya dong masjid, babanya dong musola. Anak kita mau ke kemana kita aja. Mau takut banget sih kita. Iya dong, orang larangan takut banget, orang larangan takut banget sama anak. Bapak berangkat ke masjid saya lagi, ada gitu. Itulah pentingnya ketika kita mulai tahu ngaji, tahu ilmu yang amal soleh kita benar, amal kita benar, kemudian kita niat jadi orang yang takwa,
takwa, kemudian kita menjadi orang yang bersyukur. Saya yakin orang sini jadi wali semua. Jadi wali. Makanya paling gampang itu begitu. Sekarang kita hidup, kita sekarang menikmati kehidupan kita dan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kita bersyukur setiap hari melakukan aktivitas kita dalam waktu wujud syukur kita kepada Allah. Udah selesai itu bang, gitu kan. Kemarin ada tukang gojek datang ke rumah saya, Haji, hidup saya begini amat ya, kenapa begini. Jalanin aja kehidupanmu jadi tukang gojek dan lu bertanggung jawab jadi tukang gojek dan lu terima takdir lu jadi tukang gojek. Udah kagak bakalan seneng hidup lu. Rezeki saya dikit banget, bukan rezeki itu dikit, syukur yang kurang. Kadang-kadang saya narik dapatnya segini, terus apa habis mulu. Emang lu nyari duit buat diapain kalau bukan buat dihabisin? Nyari duit mau buat dihabisin. Kitanya yang kurang syukur sama Allah. Ketika kita udah bersyukur sama Allah, yakin lah rezeki Allah yang kemarin kita pengen dapat. Mulai besok nih, kemarin orang yang suka bangun jam 2:30, jam 3:30, jangan sia-siain waktu itu. Wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashari hum yastaghfirun, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sering baca istighfar di waktu asar. Tadi kita baca istighfar aja, bayang-bayangin dosa-dosa kita. Dosa kita, mata kita, hidup kita. Ya Allah, dosa saya di mata saya begitu banyak. Terus ketika kita udah bisa ngerasain itu, insya Allah kita bisa ngerasain bahwa kita diawasi sama Allah. Ini bukan kita mohon maaf ya, kita mohon maaf nih kebaji. Kadang-kadang lewat kuburan kita merinding, kita demen. Lewat kuburan gede banget merinding. Kok bisa kayak aku dah, gue tadi asal lewat situ merinding, buat apa? Jadi gue kayak ada apanya kali. Yang begitu gila. Padahal kita kudunya mau merinding tiap hari diawasi sama Allah. Mau begini kita merinding diawasi sama Allah, pengen berbuat salah, pengen berbuat dosa kita merinding gara-gara diawasi Allah. Kalau yang begitu tuh udah bisa. Jangan melewati puhunan merinding lagian. Dulu mah orang-orang kagak ada, makanya sekarang lihat anak muslim udah bersifat anak muslim. Makanya banyak ABG pada pacaran di kuburan sekarang. Ya non karet timpang, banyak yang pacaran di kuburan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah. Ada lain tidak bukan banyak istighfar. Kalau udah rajin istighfar, insya Allah rezeki kita digampang. Dosa-dosa kita diampunin. Kalau udah dosa diampunin, maaf juga yang kita minta digampang, dikasihnya sama Allah beneran. Yang kedua, banyakin sedekah. Jauh dah aku bisa sedekah. Obatin penyakit kita dengan sedekah. Jadi kalau sedekah, saya diajarin sama guru-guru saya, kalau sedekah hadiahin buat orang tua lu, baik yang masih hidup ataupun yang udah nggak ada, hadiahin pahalanya. Hadiahin saya lihat sedekah. Dan itu pahalanya orang tua kita dapat, kita juga dapat. Mana pasal malu dan sodakotin, nggak bakalan kurang yang namanya harta kita dengan sedekah. Ayo kan, mulai hari ini janji sama diri kita mau istighfar biar banyak. Istighfar mau bagaimana aja. Yang paling dikit astagfirullah, yang paling banyak ada yang namanya sayyidul istighfar. Yang kedua, sedekah kita biar rajin, biar banyak dikit. Kalau orang lanang sedekah bisa takar orang lanang. Kalau hotel di sini kan kadang-kadang kotak dari zona ya. Udah kelihatan orang lanang mah ngerokok, gitu. Dia tahu mana dia banyak mana cepetan mana cepetan. Ya, asal licin dikit dorong, ya, lebaran dikit dorong. Ntar mah 2 ribuan juga yang keberdoan. Ya makanya DKI mesin siap banget kalau habis bayar Jumat. Ya lurusin dulu gitu itu pakai jadi.
2000-an dengan pet doang, 20-an masuk juga. Tapi orang Bangkok gitu juga. Emang adanya itu. Kadang-kadang makin umpetin gitu tuh. Ya bunyi, diumpetin bunyi, notak ya. Sedekah mah kayak lo yang pada ngaji lu mas saya lo besok sedekah mah jangan pakai diumpetin ablak, baik cepet lo ablak, 1000 lo ablak. Iya, saya takut. Jangan takut, biarin. Tuh kalau udah biasa begitu istighfar biasa, saudara biasa, doa kita gampang diijabah. Kenapa doa kita belum sampai saat ini banyak yang kita rasakan belum diijabah? Karena kitanya bisa jadi sampai hari ini masih banyak dosa-dosa kita. Orang doa mah kayak orang makan, banyak kue kemana? Nah iya, ya doa mah kayak orang makan. Makan kita nyendok nih, kita kan jawab suap. Kita kagak tahu di suapan yang mana kita kenyang. Ayo udah pernah ngitung kita di suapan berapa kita kenyang? Gak pernah tahu. Makan aja, baca doa, makan insya Allah kenyang. Jangan belum ngapa-ngapain ngomong kenyang. Begitu aja udah kita yang penting berdoa. Insya Allah ketika sudah wayangnya doa kita disambut sama Allah dikabulin. Cuman kalau yang paling enak kan ada yang baru makan sesendok 2 sendok kenyang, ada kan ya? Ada. Udah aku dulu gangguan kenyang baru pada 2 sendok. Tapi ada yang berpiring kagak kenyang. Iya. Kalau lagi kondangan di gedung tuh, kenapa nggak dilihat? Kondangan 50.000 apaan nggak diperhatiin? Kambing guling, tumpah sayur. Iya. Lapar mata mau begitu apa juga dipengenin semuanya. Tapi kalau lapar mata kan nggak ada kenyangnya. Makanya ketika kita udah bisa begitu, mudah-mudahan kita jadi orang yang baru sekali 2 kali nyuap kenyang, baru sekali 2 kali berdoa langsung diijabah. Bisa kagak begitu? Bisa. Yang penting istighfarnya benar. Kalau istighfar kita benar, istighfar itu kayak kopi. Kalau pengen dimasukin ini kan berarti perlu dibuang dulu, ininya dibersihin. Badan kita juga begitu. Kalau pengen diisiin dengan sesuatu yang baru, dibersihin dulu kayak kopi. Ilok ini kopi masih ada, dimasukin sirup. Iya, kan kopinya dicuci dulu, diapain dulu, dikeringin dulu, baru dimasukin sirup, bisa dipakai lagi. Sama kita juga kemarin. Ketika kita jadi gudang dosa di dalam badan kita, dibersihin badan kita, awal kita sama istighfar, insya Allah bisa diisi lagi. Enak banget itu, yang penting mah bersyukur aja. Makanya saya sering ngomong ini, yang pada bisa bangun malam. Ya Allah, saya bangun malam, saya bersyukur kepadamu sampai hari ini saya masih diberikan hidup. Entar sembahyang duha begitu lagi, ya Allah, saya bersyukur kepadamu, saya masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Sholat johor begitu lagi, bersyukur terus bersyukur. Asar bersyukur, maghrib bersyukur, isya bersyukur, sampai kemudian sholat subuh lagi, ya Allah, sampai hari ini saya masih diberikan hidup dalam rangka bersyukur kepada Allah. Yakinlah segala yang kita inginkan pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita ini dijadikan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi orang-orang yang dikatakan min ibadi syukur, jadi dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surat Al-Fatihah. Walaupun kita mudah-mudahan kita disehatkan lahir batin kita. Mudah-mudahan dilancarkan urusan-urusan kita, diluaskan rezeki kita. Buat guru-guru kita, bil khusus guru kami Kiai Ma'ruf Kiai buat punten cipun Kiai buat harapan di mana Kiai buat punten Kiai pada penurus Kiai Haji Muhammad Syafi'i jadi Kiai Baca surat Al-Fatihah buat orang tua
tua kita yang masih ada, mudah-mudahan panjang umurnya, lahir batin. Buat orang tua kita yang udah nggak ada, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, untuk menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, mungkin semoga kita nanti berhubung alaihi wa sallam ila hadhihi muqaddimah al-su'al. Faqina bihaqqi al-Fatihah su'al. Wa qara muqaddimah Allah wa qina bihaqqi al-Fatihah wa qala wa hasil kulli man bi dhamirin aw kabirin jama'atina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi al-Qur'an ala surat al-Fatihah sahih istizadana wa tariq amarana wa yasir umurana wa wasi' azabana ya rabbal alamin. Allahumma tahiyyatul bi salam wa yurdawana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.